Halo semuanya teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak. Energi banyak orang, jadi teman-teman ambil yang baik-baiknya saja, buang yang buruknya. Terima kasih banyak sudah bergabung dan kita lihat ya. Tema readingan ini adalah seseorang yang saat ini sudah tidak terhubung dengan kamu. Seperti apa energinya ke kamu sekarang ini ya. Oke, aku melihat orang ini masih sering mikirin kamu. As of Swords ya, masih sering mikirin kamu. Bahkan dia berkali-kali mencoba untuk terhubung lagi sama kamu, tapi kayak sekarang-sekarang itu dia udah punya kekuatan untuk bisa mengendalikan diri dia untuk apa ya, melakukan sesuatu ya duluan. Kayak biasanya dia mungkin inisiatif untuk hubungi kamu duluan, tapi ini kayak ada dorongan di dalam batinnya ini, di dalam pikirannya ya. Kayak dia pakai akal gitu supaya apa ya, kayak ingin menarik energi kamu supaya kamu yang nyariin dia dulu gitu ya. Akhirnya apa? Dia men-stop keinginan batinnya untuk melakukan komunikasi ke kamu. Secara energi ya, dia di sini tiap hari itu udah kepikiran terus ya, dan kepingin melakukan komunikasi itu emang gede banget rasanya buat melakukan itu ke kamu. Nah, karena dia di sini juga banyak mikir, ini baik nggak nih, ini bener nggak nih, gue lakuin ini, nanti akibatnya akan seperti apa, ntar jadinya gimana. Ya, dia nggak mau, aku lihat di sini dia nggak mau ya, kayak energinya dia ini terbaca sama kamu kalau dia ini kayak masih butuh kamu gitu loh. Tapi memang sebetulnya memang dengan jelas banget di sini terlihat bahwa orang yang saat ini tidak terhubung komunikasi masih sering memikirkan kamu ya. As of Sword. Nah, dia kan menahan diri ya untuk mencoba biar biar kamu ketarik gitu secara energi buat ngelakuin duluan gitu, untuk inisiatif melakukan komunikasi ke dia ya. Tapi apa ya, nyatanya apa? Tidak kunjung datang gitu. Kamu juga nggak mencari dia. Di sini dia mikirnya udah kemana-mana nih, baper dia kan, udah banyak pikiran, malam nggak bisa tidur, terus sedang beraktivitas dia juga banyak pikiran, hatinya nggak tenang, pikirannya udah ruwet banget ya, dan mungkin juga beberapa hari dia mungkin sempat tidak bisa memejamkan mata. Yang namanya perasaan cinta yang masih belum tuntas ya guys ya, ada kegelisahan di dalam batin dan juga pikirannya juga kemana-mana, khawatir gitu loh, orang yang sangat dicintainya ini nanti bener-bener tidak mencintai dia lagi. Seperti itulah saat ini energi dia ya. Dan aku ngerasa memang dia sedang mempertimbangkan terus nih. Perasaannya itu kayak mempertimbangkan gitu ya. Ada gengsi yang cukup besar. Aku rasa memang orang ini orangnya keras, cerewet, bawel gitu ya. Tapi saat ini banyak sekali menutup komunikasi. Ya, semenjak tidak komunikasi sama kamu tuh dia banyak menutup komunikasi. Ya, dia menjadi misterius. Dia sudah melupakan kayak media sosialnya, mungkin biasanya dia ini ya gimana ya di media sosial ya, apa yang dilakukan orang-orang untuk mengenal diri kita kan. Nah, di situ aja dia sudah mulai menjauh dari media sosial. Dia tidak ingin dirinya diketahui. Ini bermaksud agar kamu tidak mengetahui bagaimana perasaan dia, bagaimana diri dia saat ini tanpa kalian saat ini berkomunikasi. Namun jauh di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, The Temperance, ya, dia masih sering menyaring semua hal yang datangnya dari pikiran buruk ya, karena aku ngerasa dia cukup kesulitan melupakan kamu, sehingga mau tidak mau dia harus belajar untuk berpikir positif gitu ya. Ya, karena dia juga tipe orang yang gengsinya gede. Aku ngerasa orang ini tuh tidak mau ketahuan gitu loh ya kalau dia ini bucin sama kamu ya. Pada akhirnya dia cukup emosional dan sedikit demi sedikit dia mulai bisa mengambil tindakan, mulai bisa menenangkan jiwanya, mulai bisa menormalkan pikirannya.
ya. Walaupun perasaan itu terus ya membuat dia ini, mendorong dia melakukan sesuatu ke kamu, tetapi di sini karena dia ini gengsi, ngerti kan? Ini yang membuat hancur dirinya ini karena gengsi, guys. Kalau dianya sayang sama kamu emang bucin banget, kalau nggak ada gengsi udah kalian nih udah baikan, udah jalan lagi. Aku ngerasa orangnya tuh banyak sekali yang dia pikirkan di dalam perasaannya, takut beginilah, takut begitulah, nanti begitulah, bingung sebetulnya teman-teman. Dia itu sedang mengalami satu, apa ya, kayak, hmm, sebetulnya memang aku ngerasanya dia ini, sudah mempertimbangkan lama ya. Hubungan ini tuh banyak permasalahan, tidak sepemikiran, tidak sejalan. Di Seven of Charles di sini, dia ngerasa kalian ini nggak sejalan gitu. Tapi dia bingung bagaimana sih cara melupakan kamu, bagaimana perasaan yang ada di dalam hati dia ini bisa hilang gitu. Sebetulnya dia bisa mengambil langkah memutuskan, mengambil yang benar karena dia tahu sendiri sebetulnya jawabannya, tapi dia tidak bisa memutuskan karena salah satu keputusan dia adalah meninggalkan kamu. Namun karena dia berat cintanya sama kamu, makanya di sini membuat dia sampai saat ini masih menggantungkan ataupun juga kalian saat ini masih hubungannya kayak off on gitu ya, on off seperti itu. Sebetulnya dia tahu di dalam hubungan itu banyak masalah, pilihannya itu loh ya. Berat dia memutuskan, ya meninggalkan kamu, ternyata dia memang sayang banget sebetulnya sama kamu, tapi mau nerusin sama kamu. Dia bingung gimana cara ngejalanin hubungannya sama kamu. Gitu, kalian LDR. Seven of Chelsea di sini terlalu banyak mimpi, terlalu banyak omong, terlalu banyak yang disuarakan tapi tidak ada satupun yang kejadian yang membuat dia sebetulnya sudah sangat pesimis di dalam hubungan ini. Tetapi dalam perjalanannya menjalin hubungan sama kamu mendapatkan banyak kebahagiaan. Hidup dia tuh jauh lebih beruntung, bahagia banget sama kamu. Ini yang membuat dia bertahan di dalam hubungan dengan kamu. Selama tidak komunikasi sama kamu, energi dia kepikiran terus. Ya, dia susah sekali melupakan kamu dan sampai dengan detik ini dia ingin sekali mengulang lagi, ya, mencoba untuk berjalan lagi di hubungan yang sudah ada di antara dia dengan kamu. Dan aku merasa hubungan kalian ini tidak akan putus ataupun berpisah. Jadi kurasa kalian tuh bertakdir masih bersama. Kemungkinan besar sekarang ini kalian on off ini adalah ujian ataupun juga keteledorannya dia ya yang kurang cermat gitu dalam memperlakukan kamu. Mungkin selama ini dia terlalu banyak memikirkan ya perjalanan hidup dia sendiri tanpa memikirkan kamu. Lama-kelamaan kan kamu merasa tidak diinginkan ya. Dalam pikiran kamu pasti seperti itu, ngerasa kamu tidak diinginkan, makanya kenapa kamu seperti memberhentikan, ya seperti ingin menyudahi hubungan ini karena kamu membaca situasi dalam komunikasi di kamu dan dia mulai ada tidak nyaman. Mungkin ngerasa kamu kayak, "Kok komunikasinya mulai nggak enak sih? Ada apa nih? Kok begini? Kok jarang-jarang sih?" Udah deh, kamu ambil sikap tindakan yang tegas, kamu juga mulai merespon untuk tidak melakukan lebih banyak perhatian kepada dia, yang membuat dia pun jadinya akhirnya kan, apa ya, ada kesalahpahaman yang muncul di pikiran kamu dan ada banyak unek-unek di dalam perasaan kamu itu tersampaikan sama semesta, itu disampaikan ke si dia sehingga si dia pun merespon ya kalau kamu ini punya masalah atau ada masalah atau menginginkan hubungan ini tuh kayak gimana, kayak nih orang bikin masalah aja deh, orang lagi baik-baik ada aja. Jadi dia kan selalu sibuk dengan tugasnya, dengan kebiasaannya, dengan tidak pernah diganggu sama kamu, kamu menghormati dia ya kan. Mungkin dia sibuk, mungkin dia pengen fokus, kamu nggak coba buat, buat ngerayu, tapi malah kebablasan sering-sering kayak begitu. Lama-kelamaan kan kamu jadi
Udah males kan? Setiap kali kamu tanyakan pasti bertengkar, setiap kali kamu adukan ke dia pasti dia langsung ilfil. Jadi gimana dong? Ya, lama-kelamaan kamu bosen. Akhirnya kamu untuk melaju ke depan sama dia nih kayak, "Ah, udah deh," gitu ya. Udah mulai stop gitu ya. Dan dia di situ yang membuat eh apa ya, saat ini kayak mikir kalau hubungan itu emang udah banyak masalah dari awal gitu ya. Tapi kok aneh gitu, susah banget gitu ngelepasin kamu. Dia ngerasa kok gitu kalau dia ini sama kamu kok masalah terus. Tapi aneh banget, susah buat dia untuk benar-benar pergi ninggalin kamu. Bahkan aku ngerasa ada duel ya. Jadi ngerasa kayak kamu ini spesialnya dia gitu loh ya, apa ya namanya ya, pemberi keberuntungan buat dia. Ya boleh percaya atau enggak, tapi selama dia ngejalani hubungan sama kamu, dia banyak sekali mendapati kebahagiaan. Bahkan aku rasa juga mungkin di kerejekiannya bagus ya, dan itu yang memacu dia mungkin ada pertumbuhan ekonomi, bahkan mungkin ada, kebaikan di dalam jasmani dan rohaninya ya, yang terbangkitkan oleh energi kamu. Dan saat itu sudah terjadi, dia mendapati kelengkapan dalam kehidupannya, 4 sehat 5 sempurnanya sudah terpenuhi, ya, kualitas hidupnya sudah baik, dia mulai ada masalah dalam komunikasi dan ini yang menyebabkan kamu mungkin berpikir dia di sini tidak sungguh-sungguh ya ngejalani hubungan dengan kamu dan kamu juga sudah melakukan pertimbangan dari jauh-jauh hari karena ini bukan 1 kali 2 kali ya kejadian, maka dari itu kamu pun juga sebetulnya sulit memutuskan. Tetapi karena dalam perjalanannya gitu terus, ngulang-ngulang terus ya, akhirnya kamu mencoba untuk kayak stop dulu deh, aku pengen lihat perjuangannya dia. Nah, di sini dia mau berjuang, dia nggak mau, gengsi, mikir lagi nanti gue diapain nih, nggak dihargai kalau kayak gini, ya. Di stop sama dia, padahal di dalam batinnya udah rasa kangen pengen komunikasi sama kamu. Biasa nih orangnya pasti humoris, ya enggak? Soalnya di sini Libra, Aquarius dan Gemini pasti humoris, pasti menyenangkan, tempat bersandar kamu, tempat cerita, tempat bercanda ya. Nyatanya apa? Tempat ngegosip juga kalian ini. Nyatanya ya, saat ini malah terjadi keributan, tapi keributannya sekarang diem-dieman. Kamu nggak mau dengerin dia, mungkin kamu masih mau ngedengerin dia, tapi dianya yang nggak mau berusaha buat ngedeketin kamu. Kamu pengen melihat banget dia ada pergerakan, dia ada perjuangan gitu untuk memperbaiki hubungan ini, tapi dianya malah justru berpikirnya berbeda dengan apa yang kamu pikirkan. Dia malah menyetop gitu ya, karena ngerasa kalau eh, ih kok gue kayak ngerasa kebucinan, tapi memang bener dia memang sering kepikiran kamu gitu loh. Cuman dia tahu gitu kenapa jadi bingung ya, kenapa sih mesti gua duluan gitu yang introspeksi, yang interogasiin kamu gitu ya. Ya udah mending kamu marahin aku aja deh gitu, mending kamu interogasi aku aja deh gitu ya. Daripada mungkin kamu berpikiran negatif, dia mendingan ribut. Tapi kali ini kayak dia kesel banget dicuekin sama kamu, akhirnya dia ikut buat diemin kamu. Jadi sebetulnya di sini kesalahannya adalah awalnya kamu yang duluan nih ya menutup komunikasi. Pada akhirnya dia itu bersikap sama karena mungkin ngerasa tersindir harga dirinya ya. Tapi sejauh ini secara energi dia mendambakan kehidupan harmonis dalam hubungan kamu dengan dia. Dia pingin banget saling support ya. Ini entah kamu entah dia, tapi kepingin sekali energi dia ini ya di dalam hubungan ini saling support ya. Dalam perjalanan yang sudah dilewati selama menjalin hubungan sama kamu, dia ada keinginan untuk saling mensupport di dalam hubungan. Susah senang itu sama-sama gitu ya. Berat sama-sama dijinjing gitu ya. Pengennya seperti itu ya guys ya. Dia sekarang-sekarang begitu mikirnya. Ya, karena sebenarnya dia dalam keadaan sendiri itu tidak mampu hidup berbahagia. Dalam keadaan sendiri itu dia tidak akan terlihat sempurna. Tanpa kamu dia tidak bisa apa-apa. Tanpa kamu dia itu kurang bersemangat. Dan hasilnya di dalam bekerja pun kurang kelihatan lah auranya ya. Kelihatan murung, kelihatan sangat ya apa ya, lemah lah gitu. Aku ngerasa emang orang ini memang walaupun dia fokus demi melupakan kamu,
tapi hasil yang dia kerjakan tuh nggak pernah baik ya, selalu aja di ujungnya, di akhirnya pasti rusak, yang harus membuat merubah lagi dari awal gitu bekerjanya. Ini yang membuat dia saat ini bisa dibilang frustasi ya guys ya. Itu sampai sampai ke sana loh, dia sampai kena anxiety loh. Lucu ya tarot itu, tapi memang begitu yang aku lihat. Orang ini banyak melamun sekarang. Kenapa kok gue seperti ini ya sekarang? Kenapa kok susah sekali ya aku tuh ngedapetin pencapaian? Terus kepikiran dia terus lagi, apa karena dia, apa karena kamu gitu ya. Kok kepikiran terus sama kamu nih? Kenapa ya susah banget pergi dari kamu? Ya walaupun dia merasa kayak banyak yang mustahil ya, yang bisa membuat kalian itu menyatu, tapi dia juga tidak bisa membuang pikiran-pikiran dia tentang kamu. Susah banget buat dia itu buat apa ya, maksudnya berdiri ya, meninggalkan kamu. Justru dia malah menunggu kamu. Hatinya sekarang sakit sekali, kecewa sekali. Mungkin kalau dia perempuan banyak menangis ya. Sakit banget, kenapa diginiin gitu loh. Kenapa seperti ini? Kenapa? Ya, dia sedih, dia menderita, kecewa banget, dia merasa terhianati. Ya, wow. Cinta segitiga ya, guys ya. Tarik nafas, hembuskan. Ya. Nih. Kenapa ya? Kenapa nggak bisa ngelupain kamu? Kenapa nggak bisa ninggalin kamu? Padahal nggak bisa loh. Ya, dia ngelewatin hambatan, rintangan yang ada di antara kalian. Dan saat ini dia cuman butuh penyembuhan, dan itu dia butuh kamu atau ketemu. Ya, saat ini energinya dia lagi sakit, guys. Dan obatnya adalah butuh ketemu atau butuh komunikasi sama kamu untuk bisa mendapatkan energinya kembali, untuk bisa bergembira lagi. Ya kemungkinan besar dia lagi nunggu kamu guys ya, tapi dianya gengsi buat duluin ya. Entah mungkin karena dia ada something ya sama kamu nih. Ini putusnya karena apa nih? Karena uang kah? Atau karena ada hubungan cinta segitiga kah ya, yang membuat dia gengsi untuk kembali ke kamu? Atau memang kamu udah nggak mau sama dia karena dia mungkin apa ya, kayak sudah dingin ya, kamu ngerasa dia udah dingin, jadi kamu udah nggak mau lagi melakukan perjuangan, kayak percuma gitu. Kalau aku lihat energi dia memang dia masih konsentrasi ya. Dia masih konsentrasi dengan masalah yang dia punya, guys. Jadi aku ngerasa kalau orang ini ada masalah keuangan, ya, ada masalah keluarga, dan aku ngerasa dia lagi harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang dia buat. Entah nih, jadi kamu saat ini tidak berkomunikasi dengan dia. Nah, dia tuh lagi banyak masalah. Ya, entah nih, aku ngerasa di sini ada Seven of Wands juga. Dia lagi berusaha untuk memulihkan keadaan dia. Nah, kenapa dia teringat kamu? Mungkin saja di sini kamu adalah penolong buat dia. Menurut dia, ya. Di sini dia harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Bahkan dia di sini juga bertaruh gitu loh. Apa yang dia punya, apa yang dia bisa, dia lakukan untuk bisa memulihkan keadaan dia saat ini. Aku nggak tahu apa itu, tapi yang jelas dia ingin cepat-cepat memulihkan keadaannya, ingin cepat kembali kepada kamu. Tapi untuk saat ini memang dia masih belum bisa berkomunikasi, tapi ya aku rasa hubungan kamu ke depan dengan dia memang ada kesempatan untuk kembali. Aku lihat dia memang ingin menyudahi ya prahara yang ada di antara kalian. Kemungkinan besar memang dia akan memintamu kembali pada hubungan ini. Ya, untuk saat ini memang dia ingin melakukan pergerakan, tapi dia kayak masih pertimbangan ya. Maaf guys, sekali lagi aku bilang orang ini gede ke gengsinya. Ya, karena mungkin dia udah kelihatan kekurangannya, udah kebaca mungkin
kekurangan dia ya yang nyebabin orang ini tuh, gengsinya muncul berlebihan. Oh my god, sayang loh dia ini sama kamu, serius. Tapi aku ngerasa dia ini terlibat sebuah masalah ya, dan dia terlalu menuntut pertolongan dari kamu. Dan kemungkinan besar kamu yang menghindar dari orang ini karena tuntutan yang harus kamu lakukan untuk dia sebagai tanda cinta, dan itu menyakitkan buat kamu. Entah ya, ini pengorbanan apa yang harus kamu perbuat ke orang ini sehingga orang ini sangat percaya bahwa pengorbanan yang kamu lakukan akan memulihkan keadaan dia. Ini ngeri banget kan? Coba apa nih? Kalau masalah uang kamu mungkin bisa bantu, tapi kalau masalahnya kamu udah punya pasangan, kamu harus berpisah dengan pasanganmu dan bersatu sama dia. Ini juga bahaya, ya kan? Oh my god. Jadi mungkin dia memohon meminta bantuan kepada kamu saat ini, keuangannya dia lagi dalam keadaan susah. Ya, dia susah banget keuangannya. Kayak dia nggak bisa cari bantuan dari pihak manapun kecuali dari kamu. Yang belum dia coba mungkin adalah kamu. Ya, seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu kemungkinan besar adalah karena kamu dituntut untuk memenuhi keperluannya dia yang membuat kamu menjauh dari dia. Sepertinya gitu. Kalau aku ambil kesimpulan dari beberapa kartu yang terbaca ini. Ya, tapi antara kamu sama dia di sini memang kesannya kamu ini baik ya, menolong gitu. Ya, dan aku ngerasa juga kamu ada perasaan cinta sama dia, tapi kamu juga kebingungan karena tuntutan dia ini yang membuat kamu ini ingin mengambil perubahan pada diri kamu, ingin hidup sendiri ataupun juga ingin berjalan sendiri aja dulu ya, nggak mau bareng-bareng sama dia karena kamu udah cukup capek, kelelahan, dan juga mungkin sudah banyak kerugian di dalam hubungan ini. Tetapi seseorang yang tidak berkomunikasi ini dengan kamu sebetulnya memang masih membutuhkan kamu, dan emang bener juga susah loh lupain kamu, kepikiran aja. Ya entah ini karena kamu mungkin pembawa keberuntungan sebelumnya ya. Mungkin kalau komunikasinya dia baik ya, dan saat dia mulai naik kehidupannya dan dia masih tetap baik memperlakukan kamu, aku yakin kamu pasti juga nggak akan seperti ini sama dia. Tapi karena dianya seperti itu ya, mulai kayak menjauh-menjauh gitu, dan akhirnya kamulah yang apa ya, kayak mengambil tindakan duluan gitu. Karena aku ngelihat dianya ini gitu ya, seakan-akan selalu menyibukkan diri dengan pekerjaan dan melupakan kamu. Seperti itu ya mungkin rangkumannya, dan aku ngerasa memang kamu, bisa jadi ya ini adalah akhir dari segalanya, dan kamu ingin keluar dari situasi yang rumit dan ingin berjalan tanpa dia ya. Kamu mungkin sendiri meninggalkan dia, tapi dia memintamu ingin kembali lagi ya ngejalani hubungan sama kamu. Mungkin di sini kenapa dia ada two of sword, dia mungkin sudah dibilangin sama kamu kita selesai aja atau bagaimana gitu ya, tetapi dia belum bisa memutuskan karena dia masih butuh bantuan kamu. Tetapi kamu juga tidak bisa terus bersama dia, bingung karena situasinya di sini kamu kayak kurang banget dalam komunikasi yang membuat kamu sering kesepian ataupun juga sering kecewa, yang membuat kamu pada akhirnya harus memutuskan untuk meninggalkan dia. Mungkin seperti itu. Dan sampai dengan detik ini guys, kamu berhasil menaklukkan orang ini bahwa orang ini tidak bisa melupakan kamu. Tapi kamu sudah cukup hebat bisa membuat orang ini apa ya, kayak kayak kecanduan gitu loh sama kamu. Mungkin karena bantuan itu ya yang membuat dia kecanduan. Aku rasa memang orang ini nafsunya gede juga sih ya, karena ini ada energi dari si Pisces, Scorpio, dan ada Leo ya, dan Aries. Kemungkinan besar ya, ini besar banget dia energinya. Jadi mungkin juga aku ngerasa emang apa ya, kayak ada ikatan yang terjalin cukup kuat di sini ya, karena dia juga bisa terlihat
kayaknya tipe kamu banget ya. Karena The Magician itu adalah satu energi di mana seseorang yang kamu cintai ini memiliki karisma yang cukup besar ya. Orang ini banyak fansnya, banyak disukai ya, mungkin dia emang pinter, dia juga mungkin emang orang ahli dalam sesuatu, cuman sayang banget kamu itu ya, sayang banget gitu. Dianya ini kurang konsisten atau apa ya, kayak mudah sekali pelin-pelan ya dalam hubungan. Jadi itu yang membuat kamu tidak mempercayai dia ya. Padahal kamu sayang sama dia, tapi komunikasi yang paling penting di dalam hubungan ini yang membuat kamu menjadi kayak aduh ya nggak jelas, jadi kamu nggak mau seperti ini dan energi kamu terkuras habis di masalah ini yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk Ace of Pentacle, meminta untuk sendiri. Tetapi dia justru malah memintamu untuk kembali gitu, meminta maaf sama kamu ya. Bisa jadi 2 hari lagi atau dalam 1 minggu ke depan ini dia akan datang untuk meminta maaf, berkomunikasi kepada kamu untuk meminta maaf dan ingin hubungannya ini diperbaiki. Masih ada apa ya, aku ngerasa memang dia ingin memperbaiki masalah dia, tapi ingin sama-sama jalani hubungan sama kamu. Jadi ya hubungannya sama kamu jalan, masalahnya selesai, pengennya gitu guys. Dia nggak mau menunda masalahnya dulu selesai baru ngejalin hubungan sama kamu, dia nggak mau seperti itu ya guys. Seperti itu, ini general reading, tidak semua orang bisa resonate. Teman-teman ambil yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya. Jangan terlalu apa ya, terpaku pada pembacaan yang buruknya ya, karena mungkin saja di sini ada beberapa dari teman-teman yang memang sebetulnya masih merindukan orang ini ya, namun dia masih belum bisa berkomunikasi. Memang ada rasa malu ya yang muncul di dalam pikirannya dia, mungkin karena dia pernah memaksa sesuatu kepada kamu, atau ya ada penolakan di saat dia mulai berusaha berkomunikasi. Dan penolakan inilah yang teringat terus sama dia, yang membuat dia membatasi diri untuk mendekati kamu dalam beberapa waktu dekat ini. Tapi dia juga lagi mikir-mikir lagi nih buat kembali komunikasi sama kamu. Oke, aku bisa pastikan ya kalau buat teman-teman yang sudah 1 minggu ini tidak dihubungin ya, dia dalam waktu dekat ini pasti akan meminta maaf, menghubungi kamu lagi. Dan beberapa dari teman-teman mungkin juga yang sudah 2 bulan, kemungkinan besar kalian tuh masih ada jodoh ya, masih ada kesempatan kembali. Tetapi masih ada tetapinya, dengerin dulu teman-teman. Ya, tapi untuk yang 1 tahun lebih aku tidak bisa prediksikan apakah dia akan kembali kepada kamu atau tidak. Sebaiknya teman-teman bisa private reading dan silahkan lihat di deskripsi ya, karena aku bukannya per tanggal 20. Mohon maaf lahir dan batin, memang seperti itu ketentuan dari aku. Kalau ada salah-salah kata dari aku minta maaf. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ambil yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya. Dan ini adalah tanggal lahir seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Dan teman-teman semuanya jaga kesehatan, jaga batin, jangan lupakan hal-hal yang baik-baik ya, supaya hidup teman-teman dijauhi dari hal-hal yang buruk dan juga selalu diberikan keberuntungan dalam setiap langkah yang teman-teman ambil. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi, see you next video. Bye bye teman-teman semuanya, dadah.